Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat bersama Adam Hidayat di sini. Di pagi yang cerah ini saya sedang berolahraga dan mampir sejenak di tepian danau kecil ya, di sekitaran rumah, dan saya ingin berbagi sebuah topik yang hangat gitu ya. Kenapa saya katakan hangat? Karena seringkali saya menemukan beberapa pertanyaan yang menurut saya masih banyak yang tidak tahu apa itu hipnoterapi. Banyak orang yang mengatakan bahwa hipnoterapi itu adalah ada bantuan dengan jin atau kuasa gaib atau supranatural. Nah, ingin tahu bagaimana penjelasannya? Simak selalu di video saya berikut ini. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, hipnoterapi itu seperti apa sih, prosesnya bagaimana sih, dan bahkan mengaitkan dengan ilmu supranatural atau jin, katanya seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa yang namanya hipnoterapi atau hipnosis sebetulnya adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap orang. Contohnya seperti ini, pernahkah Anda mencari barang yang ada di depan Anda tapi Anda nggak tahu di mana? Misalkan Anda mencari kunci, misalkan lupa naruh di mana, dan tiba-tiba aduh tadi di mana sih naruhnya gitu ya. Atau yang lebih sering terjadi lah, pakai kacamata, padahal kacamatanya dipakai, tapi Anda menanyakan di mana kacamatanya. Atau pakai helm, saya pernah kejadian pakai helm seperti ini, dan saya mencari helmnya ada di mana, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu adalah kondisi hipnosis. Atau yang lain, misalkan Anda baca koran, membaca sebuah berita gitu ya, dan ada orang yang memanggil, Anda tidak sepertinya nggak dengar gitu loh, tapi Anda begitu fokus banget, dan ketika diteriak gitu ya, orang yang memanggil Anda, hai gitu, Anda baru sadar. Nah, kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi hipnosis, boleh dikatakan seperti itu. Atau yang lebih umum lah, Anda pernah ketemu orang yang sering Anda temui, tapi ketika ketemu Anda kaget gitu, siapa sih namanya, lupa, seperti itu. Itu juga kondisi hipnosis. Dan masih banyak lagi, halusinasi, seperti melihat sesuatu di depan Anda ada sesuatu, padahal ketika didekati tidak ada. Anda mendengar audio musik, maksud saya seperti itu, dan pengennya bergerak atau teringat sesuatu dengan kondisi. Kalau musiknya masih musik motivasi, Anda ingin langsung berjoget. Kalau musiknya musik sedih yang menceritakan Anda masa lalu, misalkan ada kenangan masa lalu, tiba-tiba Anda merasa sedih, itu juga kondisi hipnosis. Jadi kondisi hipnosis itu adalah kondisi keseharian yang memang ketika di hipnoterapi itu dikondisikan, dibawa ke dalam kondisi yang rileks, seperti ruangan yang nyaman, ada musik relaksasi, udara yang sejuk, dan ada hipnoterapis yang membantu Anda. Jadi hipnosis itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Nah, banyak juga yang mengatakan seperti ini, kalau hipnosis itu saya tidur ya Pak, tertidur pula, seperti itu. Nah, ini juga hal yang salah yang harus diluruskan. Kondisi hipnosis, kondisi rileks. Ketika Anda tidur, Anda tidak mendengar suatu apapun. Nah, ketika Anda dihipnosis, sebetulnya kondisi masih sadar, namun sadarnya sadar yang sangat fokus. Mungkin Anda bingung, Pak, membedakan antara kondisi sadar dengan tidur dan tidur terlelap apa seperti apa. Saya sudah menjelaskan di beberapa video saya tentang gelombang otak manusia, di mana ada 4. Ya, yang bisa Anda lihat di video saya sebelumnya mengenai gelombang otak. Ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Orang yang kondisi tertidur pulas, gelombangnya di delta. Nah, ketika di hipnosis, kondisinya di alfa. Jadi, belum terlalu tertidur, dan sebagai seorang hipnoterapi, kita dilatih untuk bisa menjaga kondisi seseorang itu pada kondisi alfa, sehingga tidak tertidur pulas. Nah, makanya hipnosis itu bukan kondisi tidur, melainkan kondisi terjaga. Nah, ada pertanyaan juga yang selain tadi bahwa hipnosis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan supranatural atau berhubungan dengan alam gaib. Kondisi hipnosis juga dikatakan sebagai kondisi tidur. Dan yang terakhir ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita dihipnosis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Malah justru sebaliknya, banyak orang yang sulit dihipnosis saat ini. Orang-orang yang terlalu banyak pikiran, banyak masalah yang datang kepada kami memang orang-orang yang sulit dihipnosis karena memang mereka punya masalah. Sehingga kondisi hipnosis sebenarnya kondisi yang mereka itu masih bisa mengendalikan. Ada orang yang ketika dihipnosis tidak mau, sehingga ketika disuruh untuk rileks, mereka tidak bisa rileks. Itu juga artinya mereka tidak bisa dihipnosis. Jadi kondisi hipnosis adalah kondisi di mana seseorang masih bisa mengendalikan pikirannya. Jadi Anda tidak harus takut ketika Anda di hipnoterapi, lalu Anda mengatakan Anda tidak bisa atau tidak Anda benar dikunci misalkan seperti itu, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Baik, ya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi bagi Anda yang masih khawatir dengan hipnoterapi, jangan khawatir bahwa
apa yang menjadi pendapat orang lain selama ini bahwa hipnosis itu ilmu gaib, supranatural, itu tidak benar. Ketika di hipnoterapi atau di hipnosis Anda kondisinya tidur juga tidak benar, kondisi terjaga. Dan ya, kondisi hipnosis itu adalah kondisi sesuatu yang normal yang Anda alami setiap hari sehingga Anda tidak harus takut. Dan yang terakhir, ketika di hipnoterapi atau di hipnosis Anda benar-benar tidak bisa sadar gitu, itu juga tidak benar. Justru Anda sangat terjaga dan Anda bisa memilih informasi yang ingin Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.